Oke, kita belajar tentang yang namanya pertama yang namanya permintaan. Oh, nah, kita mulai step by step perlahan dengan yang namanya permintaan. Nah, tadi di jawabannya ada yang menjawab adanya permintaan. Nah, kalau dari secara pengertian, ya di buku kalian juga pasti ada. Ada permintaan dan penawaran. Kita belajar satu-satu dulu ya, permintaan dulu nih. Secara pengertian nih ya, pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah itu ya, permintaan secara pengertian itu keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Contohnya tadi, tingkat harga misalkan ya tadi, cabai itu 40.000 per kilo. Lalu kacang kedelai 500.000 per karung atau per 50 kilo. Nah, itu ada tingkat harganya nih. Ya. Dan waktu tertentu. Nah, biasanya waktu tertentu ini bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per tahun. Nah, jadi ada kurun waktu tertentu. Ya. Nah, ini sekali lagi dari sisi pengertian. Permintaan, jadi permintaan kalau kita ketemu dengan kata permintaan, ingat aja berarti itu keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli. Berarti ada keinginan yang tidak disertai dengan kemampuan untuk beli kan? Contoh, saya punya keinginan saya pengen beli PS5, PlayStation 5. Tapi saya nggak mampu untuk beli. Kenapa? Karena mahal. Ya. Nah, berarti itu bukan termasuk permintaan. Tidak dihitung sebagai permintaan. Ya. Kecuali kalau misalkan kayak tadi ya, kita beli misalkan 9 bahan pokok. Kita pengen misalkan contoh lah yang paling simpel, kita pengen beli Indomie. Ya mampulah kita beli kan. Nah, kita beli. Nah, itu kalau kita mampu untuk beli, itu dihitung sebagai permintaan. Nah, itu akan dihitung tuh per tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, di sini ada hal-hal yang berkaitan dengan konsep permintaan itu sendiri. Nah, yang pertama, kuantitas yang diminta itu merupakan ya kuantitas yang diinginkan. Artinya hal ini menunjukkan berapa banyak yang ingin dibeli konsumen berdasarkan harga barang tersebut. Harga barang lain, pendapatan, dan seleranya. Nah, itu kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Berarti kuantitas ini jumlah. Ya, jumlah yang diminta merupakan jumlah yang diinginkan. Benar nggak? Benar. Ya, karena kan kita mampu membeli. Berarti kalau misalkan kita punya keinginan beli 10 kilogram beras dan kita mampu untuk beli, nah berarti kuantitas berasnya berapa? Ya 10 kilo. Sama dong. Nah, yang kedua, keinginan konsumen keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Nah, itu yang kedua. Jadi sebetulnya ini efektif. Kita ingin, kita mampu beli, kita dapat barangnya dalam jumlah yang ada yang kita inginkan. Dan yang ketiga, kuantitas yang diminta, jumlah yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Ya. Artinya jika disebutkan bahwa kuantitas misalkan kalau tadi kan cabai, kacang kedelai. Nah, mungkin kuantitas sekarang misalkan televisi yang diminta di kota Bandar Lampung nih, itu ternyata 20.000 unit nih. Nah, misalkan televisi 20.000 unit itu, nah kita bisa katakan dalam satuan waktu apakah 20.000 unit itu per hari
ya, per minggu, per bulan. Nah, itu bisa ketahuan dari mana? Dari total penjualannya. Total penjualannya 20. Total penjualannya misalkan 20.000 unit televisi, berarti permintaan akan televisi tadi ya 20.000. Karena balik lagi ke yang pertama kan, kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Ini yang menjadi pengertian dari si permintaan. Nah, ada pertanyaan lu nggak sampai sini? Tentang pengertian permintaan dan hal-hal yang berkaitan dengan konsep permintaan. Ya, nanti ini ada hubungannya dengan kuantitas dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan ini nih. Ya, sebetulnya tadi udah kalian sebutkan beberapa di awal, ya. Jadi faktor utama yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri. Ya udah jelas dong. Karena di sini pada tingkat harga, berarti yang mempengaruhi di sini keinginan keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa tersebut pasti dipengaruhi oleh harga kan. Contoh tadi saya bilang, saya pengen beli PlayStation 5. Harganya misalkan 7-8 juta. Nah, ada tuh mempengaruhi. Nah, saya nggak mampu beli. Tapi coba kalau misalkan PlayStation 5 itu harganya 2 juta, saya mampu beli. Nah, berarti harga itu mempengaruhi. Ya, harga nggak cuman tadi atau contohnya lagi misalkan handphone, ya, harganya misalkan 5 juta. Waduh, saya nggak sanggup beli. Tapi kalau misalkan ternyata handphone yang saya pengen itu harganya misalkan jadi 2,5 juta apa 3 juta, saya mampu beli dong. Nah, berarti memang harga itu sangat menentukan. Termasuk sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kalian pun harga itu menjadi satu pertimbangan utama kan. Nah, makanya kenapa ada istilah orang ngomong, ini mah murah ya. Kok ini mahal. Nah, berarti itu penting di situ. Kenapa sih harganya naik? Kenapa sih harganya turun? Ya. Nah, itu sebenarnya menjadi harga sekarang itu menjadi penting, ya. Nah, tapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaannya selain harga itu sendiri ya. Jadi kan ada istilah orang kalau kayak murah nih, lagi murah nih, beli aja yang banyak gitu. Atau misalkan lagi harganya mahal, udahlah belinya dikit aja, secukupnya aja lah gitu. Nah, itu salah satunya harga, utamanya harga. Tapi ternyata ada beberapa faktor lain yang di luar harga. Nah, nanti kita masuk di yang namanya ada hukum penawaran dan permintaan sebelum ke faktor-faktornya tadi. Nah, kalau dari secara hukum, kayak yang tadi saya jelaskan, jika suatu barang atau jasa meningkat atau naik, maka permintaannya akan menurun. Sebaliknya, apabila suatu barang atau jasa itu harganya menurun, maka permintaannya akan meningkat. Dengan istilah ada yang namanya tuh ceteris paribus, artinya faktor lain di luar harga. Nah, ini yang disebut dengan ceteris paribus. Nih, kalau belajar hukum penawaran permintaan ada yang namanya ceteris paribus. Ceteris paribus ini adalah faktor-faktor lain di luar harga. Nah, berarti ada nih banyak nih selain harga. Nah, tapi secara hukum permintaan, ya, ini kenapa gambarnya sebuah apa namanya timbangan ya, kanan kiri, karena ini sifatnya itu eh, bergantung satu dengan yang lain. Ya, contoh nih, makanya di sini kalau harga barangnya itu meningkat, harganya naik, nih, permintaannya turun. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau harganya turun, permintaannya naik.
seperti itu. Contoh, balik lagi ke si cabai tadi atau si kacang kedelai tadi. Si cabai tadi dengan harga sebelum naik, mungkin saja per bulan atau per minggunya bisa terjual atau barang yang diminta itu kuantitasnya si cabai itu 10 kilo per minggu misalkan. Tapi setelah harganya naik, kan konsumen kok harganya mahal ya. Jadi dia akan karena tadi balik lagi dia mungkin gak sanggup beli, nggak ada, dia punya keinginan tapi nggak punya kemampuan untuk membeli. Akhirnya dengan harganya naik, ternyata jumlah permintaannya berkurang. Tadinya harganya misalkan 50.000, 40.000 per kilo, diminta 10 kilo. Tapi ketika harga naik jadi 60.000 atau misalkan 80.000, 100 kali lipat, yang dimintanya udah nggak jadi 10 kilo, mungkin jadi cuma 5 kilo per minggu. Berkurang kan? Gara-gara harganya naik. Nah, permintaannya, kuantitinya berkurang. Nah, seperti itu simpelnya. Udah less than 1 minute. Oke, saya rasa cukup hari ini. Nanti mungkin kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Ada pertanyaan dulu nggak tentang penjelasan sedikit tentang pengertian dan hukum permintaannya ini? Ada? Ada, Pak. Cukup Ada. jelas ya? Berarti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja.